Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan bahas kisi-kisi asesmen sumatif sekolah. Nah, ini materinya adalah hukum Hardy-Weinberg ya. Oke, SKL-nya mekanisme evolusi, kompetensi dasarnya, menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi, serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Lingkup materinya hukum Hardy-Weinberg, ini pelajaran kelas 12 semester genap. Indikator soalnya, disajikan soal tentang jumlah penyandang albino di suatu wilayah dengan jumlah penduduk tertentu. Peserta didik dapat menentukan frekuensi gen dominan dan resesif. Lalu yang B, jumlah penduduk normal pembawa sifat albino dengan tepat. Oke, kita langsung ingat-ingat dulu apa itu hukum Hardy-Weinberg ya. Hukum Hardy-Weinberg adalah sebuah model matematis dalam genetika populasi yang digunakan untuk menghitung frekuensi alel pada suatu populasi yang stabil. Nah, hukum ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar genetika populasi, yaitu bahwa frekuensi alel dan genotip dalam populasi itu akan stabil selama tidak terjadi pengaruh faktor-faktor evolusi seperti seleksi alam, migrasi, mutasi, dan pergantian lingkungan. Ini rumusnya ya. P plus Q ya, ini bukan P plus 1. P plus Q sama dengan 1, P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ini harusnya P plus Q ya, sama dengan 1. P itu apa? P itu adalah frekuensi gen dominan, Q itu frekuensi gen resesif. Nah, kalau P kuadrat frekuensi alel homozigot dominan, 2PQ frekuensi alel heterozigot, frekuensi alel homozigot resesif. Jadi kalau yang ditanya adalah frekuensi gen dominan dan resesif, berarti yang ditanya adalah P dan Q ya. Hukum Hardy-Weinberg itu juga memiliki beberapa asumsi yang perlu dipenuhi, yaitu populasinya harus cukup besar sehingga variasi genetik dalamnya itu cukup banyak ya, cukup besar dan tidak terjadi perubahan frekuensi alel secara acak. Nggak ada mutasi, migrasi, seleksi alam atau efek genetik dari lingkungan. Kemudian persatuan pasangan suami istri dan keberlangsungan perkawinan harus acak. Jadi nggak boleh pasangan suami istri itu nikah sedarah atau saudara dekat gitu ya. Kondisi tersebut harus berlaku untuk gen tertentu dalam suatu populasi. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini punya banyak aplikasi dalam genetika, seperti memperkirakan frekuensi alel dalam populasi, menentukan apakah suatu populasi mengalami pengaruh faktor-faktor evolusi, dan juga memperkirakan risiko penyakit yang diwariskan secara genetik. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, dalam satu wilayah dengan jumlah penduduk 10.000 orang, terdapat 100 penyandang albino. Tentukan A. Frekuensi gen dominan dan resesif pada populasi tersebut. B. Jumlah penduduk normal yang merupakan pembawa sifat albino pada populasi tersebut. Nah, ingat aja ini rumusnya ya. P plus Q sama dengan 1. P kuadrat plus 2. PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Ya. Nah, kita tahu bahwa alel albino itu adalah A besar A besar itu untuk normal, lalu A besar A kecil itu untuk normal tapi dia membawa sifat albino atau carrier, lalu A kecil itu untuk yang penyandang albino. Oke, yang ditanya adalah frekuensi gen dominan. Nah, ini berarti yang ditanya adalah P dan Q ya. Nah, P dan Q. Dari soal, nah kita bisa menyimpulkan ya bagaimana mencari P. P itu sama dengan yang dikasih tahu penyandang albino ya. A besar itu untuk P kuadrat ya. A besar A kecil itu untuk 2PQ, A kecil itu untuk Q kuadrat ya. Nah, berarti kita cari yang Q-nya dulu ya karena yang dikasih tahu itu adalah penyandang albino. Nah, berarti Q kuadrat itu sama dengan frekuensinya adalah 100 dibagi 10.000. 100 dibagi 10.000 itu sama dengan 1/100. Berarti ini 1%. Atau bisa juga ditulis 0,01%.
Berarti Q-nya sama dengan akar dari Q kuadrat, ya. Sama dengan ya akar dari 0,01. Berarti sama dengan hasilnya adalah 0,1. Ini Q. Nah, berarti P-nya adalah P plus Q sama dengan 1. P plus 0,1 sama dengan 1. P sama dengan 1 dikurang 0,1. Berarti ya P itu sama dengan 0,9. Ya, betul ya. P itu sama dengan 0,9. Berarti ketemu ya jawaban yang A ya. A itu berarti jawabannya yang gen dominan ya. P itu sama dengan 0,1 dan Q sama dengan 0,9. Ini untuk jawaban yang A. Lalu bagaimana untuk jawaban yang B? Jumlah penduduk normal yang merupakan pembawa sifat albino pada populasi tersebut. Berarti normal tapi membawa sifat no. Ya, berarti yang ditanya adalah 2PQ. Nah, berarti jumlahnya adalah, nah kita tulis di sini aja yang B ya. 2PQ. Nah, sama dengan 2 dikali 0,1 dikali 0,9. Berapa tuh ya? Ada kalkulator nggak ya? Pause dulu ya. Oke, kita lanjut ya. 2 dikali 0,1 dikali 0,9 itu hasilnya 0,18. Nah, ini frekuensi yang normal tapi membawa sifat albino. Nah, tinggal aja dikali dengan jumlah ya. 0,18 dikali jumlah orangnya ya. 10.000. Berarti sama dengan 1.800. Nah, ini jawabannya ya. Berarti jumlah penduduk normal yang merupakan pembawa sifat albino pada populasi tersebut adalah 1.800. Nah, kita bisa ngecek kebenarannya dengan menghitung juga yang lainnya. Contoh, berapa penduduk yang normal ya? Oke, berapa penduduk yang normal? Nah, tinggal caranya adalah P kuadrat dikali jumlah penduduk. Ya, berarti dikali 10.000. P kuadrat itu adalah 0, ini terbalik ya jawabannya. Q 0,1, P 0,9. 0,9 kuadrat dikali 10.000. Berarti sama dengan 0,81 dikali 10.000. Hasilnya adalah 8.100 orang. Ini yang normal. Nah, kemudian yang albino berapa? Berarti albino ini nyelip ya. Sama dengan Q kuadrat dikali 10.000. Sama dengan 0,1 kuadrat dikali 10.000. Berarti sama dengan 0,01 dikali 10.000 sama dengan 100. Nah, tinggal dijumlah aja ya. Yang normal ada 8.100. Yang normal tapi membawa sifat albino ada 1.800. Yang albino ada 100. Berarti jumlahnya ada 10.000 ya. Nah, berarti benar nih ya. Ini jumlah yang normal. Ini jumlah yang normal tapi carrier. Ini jumlah yang albino. Ketemu ya, jawaban yang A itu adalah Q sama dengan 0,1, P sama dengan 0,9, dan yang B jawabannya jumlahnya adalah 1.800 orang. Oke, itu pembahasan untuk kisi-kisi tentang hukum Hardy-Weinberg. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.